Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa kadzalika nusalli wa nusallim ala ashabihil akhyar wa ahlihil athhar wa ala man sara ala dinihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayuhal hadirun, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita datang ke masjid ini menunaikan salat Jumat berjamaah. Salat Jumat pertama di bulan Januari pada tahun 2022. Dan ini juga merupakan sebagai sholat Jumat pertama atau bagian dari sholat Jumat di awal-awal di Masjid Tanwirul Ummah atau Masjid At-Tanwir. Mudah-mudahan Masjid At-Tanwir dapat memberikan berbagai macam manfaat kepada seluruh kaum muslimin yang ada. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semoga tercurahkan kepada keluarganya yang suci, kepada para sahabatnya yang terpilih, dan kepada orang-orang yang mengikuti jalan dan agama beliau hingga akhir zaman nantinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wasiatut taqwa, wasiat untuk bertakwa Allah Subhanahu wa taala sebutkan berulang-ulang. Sebagaimana yang khatib bacakan tadi, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Melalui ayat ini, surat Ali Imran surat ketiga ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berwasiat dengan dua wasiat yang agung. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali kalian wafat dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua wasiat yang agung. Perintah agar kita bertakwa kepada Allah, dan larangan agar jangan sekali-kali kita wafat kecuali di atas iman, di atas Islam, di atas tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, sepanjang hidup kita mesti iringi seluruh amal perbuatan bahkan perkataan serta yang kita niatkan dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Sekedar berniat baik saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma ala hasanatin, orang yang sudah berniat untuk berbuat baik, falam ya'malha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak kerjakan yang baik tersebut tapi sudah berniat baik, maka ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditulis di kitab catatan kebaikan, falahu hasanatun kamilah, telah ditulis
bahwa dia telah melakukan sesuatu yang disebut Nabi SAW hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Apalagi kalau kemudian niat yang baik itu dikerjakan, diamalkan, tentu akan ditulis di sisi Allah sebagai amalan yang berlipat-lipat ganda. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah cerita di hadapan para sahabatnya, dan hal ini atau kisah ini diceritakan kembali oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika itu, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, yaghzu jaisun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida yukhshab awwaluhum wa akhiruhum. Kata Nabi SAW, yaghzu jaisun al-Ka'bah, suatu saat nanti akan ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida, kata Nabi SAW, ketika pasukan tersebut sampai di daerah namanya Baida. Secara bahasa Baida artinya padang pasir yang luas. Namun yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah sebuah tempat di sekitaran tanah haram. Kata Nabi SAW, pasukan tersebut yukhshab bi awalihim wa akhirihim, pasukan tersebut akhirnya dihancurkan oleh Allah, pasukan tersebut ditenggelamkan oleh Allah, yang pertama sampai yang terakhir, bi awalihim wa akhirihim. Ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhshab bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin pasukan itu dihancurkan secara keseluruhan, yukhshab, ditenggelamkan ke dalam bumi secara keseluruhan, padahal di antara pasukan tersebut aswaquhum, di antara pasukan tersebut ada para pelaku pasar, ada para pedagang. Artinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ingin mengatakan, di antara yang menyerang Ka'bah tersebut boleh jadi ada orang yang ikut-ikutan saja, boleh jadi ada orang yang diajak, bahkan boleh jadi ada orang yang dipaksa untuk ikut dalam pasukan tersebut. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasukan tersebut tetap dihancurkan, pasukan tersebut tetap ditenggelamkan, yang pertama hingga yang terakhir. Padahal tadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di antara mereka mungkin saja ada para pelaku pasar, bukan niatan mereka untuk melakukan serangan kepada Ka'bah, tapi mereka diajak atau bahkan mereka dipaksa. Namun perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW kemudian mengatakan, yukhshab bi awalihim wa akhirihim, tetap mereka nanti akan ditenggelamkan ke dalam bumi, yang pertama hingga yang terakhir. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Kemudian kata Nabi SAW, setelah mereka ditenggelamkan, nanti mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Kalau ada orang secara lahiriah ikut dalam pasukan tersebut, Nabi SAW ingin mengatakan pasukan tersebut secara lahiriah akan dihancurkan oleh Allah, sekalipun ternyata di antara anggota pasukan tersebut ada yang terpaksa, atau ada yang sekedar diajak, atau ada yang sekedar ikut-ikutan. Nanti yub'atsuna ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Yang dipaksa mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab an-niyah atau wujubun niyah wa ihdarun niyah. Pada bab niat, bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini terkait niat, bahwa ada orang ternyata ketika ikut dengan sebuah kelompok, kelompoknya salah, kelompoknya menyerang Ka'bah, tapi ternyata orang tersebut ikut-ikutan, dia tidak memiliki niat untuk menyerang Ka'bah atau apalagi menghancurkan Ka'bah. Dan oleh para ulama, hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah dimaknai
betapa pentingnya kita memperhatikan dengan siapa kita berteman. Karena begitu kita salah dalam berteman, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata kita berteman dengan sekelompok orang-orang tersebut atau kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok tanda kutip memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan ingin menghancurkan Ka'bah, maka kita akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah karena kita ada dalam kelompok tersebut. Walaupun nanti di akhirat nanti kita akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Nah, melalui hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama surahul hadis, para ulama ahli tafsir hadis, para pensyarah hadis menjelaskan satu hal poin yang luar biasa yang harus kita resapi, yaitu hati-hati dalam memilih teman. Maka di awal tahun ini juga hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu poin yang mesti kita resapi atau salah satu poin yang mesti kita garis bawahi di awal tahun ini adalah awal tahun yang baik, dan kita mesti memilih teman-teman yang baik agar menyelamatkan kita, agar mengajak kita ke jalan yang benar. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi," rawahu Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu sangat bergantung dengan agama temannya. Kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, maka secara umum dia dan perangainya, agamanya pun akan baik. Sebaliknya, kalau seseorang berteman dengan orang buruk, maka perangainya, kebiasaannya, bahkan tutur katanya pun akan terbiasa menjadi tutur kata yang buruk, perangai yang buruk. Na'udzubillah min dzalika ya'ni. Nah, itulah juga sebabnya Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, Nabi SAW memberikan pengajaran melalui perumpamaan. Kata Nabi SAW, orang yang berteman dengan orang baik itu seperti orang yang berteman dengan penjual itar atau penjual parfum. Andai pun kita tidak membeli parfumnya, maka wanginya pun akan sampai ke kita. Sebaliknya, orang yang berteman dengan orang yang buruk, kata Nabi SAW, perumpamaannya seperti orang yang berteman dengan sahibul kir, berteman dengan pandai besi. Sekedar berteman dengan pandai besi, ketika pandai besi sedang mengerjakan penempahan besi, maka bau-bau besi itu akan lengket pada orang tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah cara Nabi SAW ingin mengajarkan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, agar kita umat Muhammad SAW pandai-pandai untuk mencari teman dan pandai-pandai untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Tirmizi, dalam kitab Sunan, Nabi SAW menceritakan ada tipe orang tersebut, kata Nabi SAW, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramalkan dengan amalan ahli surga. Kebaikan apa yang tidak pernah ia kerjakan? Sampai-sampai Nabi menggambarkan hatta bainahu wa bainaha illa dhira, antara dia dengan surga hanya tinggal satu hasta lagi. Artinya secara hakiki lompat saja bisa menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Sudah begitu dekatnya hadirin. Tapi masalahnya, ketika usianya dalam usia lanjut, sebut demikian, lalu kemudian karena satu dan berbagai hal dia terpleset, dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu kemudian dia tidak mampu lagi untuk bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Padahal tadinya dia, hadirin yang dimuliakan Allah, sudah memulai dengan awal yang baik, dia beramalkan dengan amalan ahli surga. Dia telah mengerjakan berbagai macam amal-amal saleh hingga antara ia dengan surga tinggal satu hasta saja, satu zira'. Cuma mungkin dia berteman dengan orang-orang yang buruk, lalu kemudian teman-teman yang buruk itu mempengaruhinya. Teman-temannya yang buruk itu punya tradisi atau kebiasaan buruk. Akhirnya dia juga ikut-ikutan melakukan tradisi atau kebiasaan buruk tersebut.
Dan hal tersebut berlangsung begitu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Dia tercatat sebagai orang yang beramalkan dengan amalan ahli neraka. Dosa apa yang dia tidak kerjakan? Itulah sebabnya kemudian dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah, ada tipe orang, kata Nabi SAW, la ya'malu bi amali ahli nar. Tadinya dia adalah orang yang beramalkan dengan amalan ahli neraka. Mabok iya, judi iya, main perempuan iya, apa aja iya. Lalu kemudian karena satu dan berbagai hal, mungkin karena dia bertemu dengan orang-orang saleh, mungkin karena dia bertemu dengan lingkungan yang saleh, sehingga teman-temannya tersebut dan lingkungannya mengajak dia untuk berbuat saleh, beramal saleh, datang ke masjid, sholat 5 waktu, sehingga yang baik-baik ini, yang saleh-saleh ini menjadi tradisi dia, hingga Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Dia tercatat sebagai jamaah masjid, sering sholat berjamaah, sholat 5 waktu di masjid, di masyarakatnya baik, tutur katanya lembut, tidak nyakitin orang. Dan itu yang dikenang oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya kata Nabi, untuk tipe yang kedua ini, tadinya dia beramalkan dengan amalan ahli neraka karena satu dan berbagai hal. Di akhir usianya dia beramalkan dengan amalan ahli surga, akhirnya dia pun masuk surga. Maka kita berharap hadirin yang dimuliakan Allah, di awal tahun ini kita juga berpikir masa depan kita. Salah satu masa depan yang terdekat adalah masa depan ketika kita pulang nanti ke rumah. Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan teman-teman dan masyarakat yang baik, teman-teman dan masyarakat yang mengajak kita kepada surga Allah. Nabi SAW mengingatkan, al-qaisu fina man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadis hasan. Kata Nabi SAW, orang yang cerdas di antara kita adalah orang yang senantiasa mengevaluasi perjalanan hidupnya, dan dia beramalkan dengan untuk kemaslahatan masa depannya, yaitu kehidupan setelah kematian. Karena sejatinya kita bukan hanya hidup di dunia, tapi ada kehidupan setelah kematian. Orang yang cerdas, dia juga akan berpikir masa depannya setelah kematian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, melalui khutbah yang ringkas ini, khatib mengajak pribadi dan jamaah sekalian, mari kita cari pergaulan yang baik. Mari kita cari teman-teman yang baik, teman-teman yang mampu mengajak kita ke masjid, mampu mengajak kita untuk beramal saleh, istiqomah, untuk bisa berbuat baik, sehingga kita dicatat oleh makhluk yang ada di bumi dan makhluk yang ada di langit sebagai orang saleh dan orang baik. Lalu Allah masukkan kita ke dalam surga. Hadirin, mari kita biasakan kumpul di masjid, salat, mengadu kepada Allah di masjid. Mudah-mudahan Allah jadikan ketenangan hati kita adalah ketika kita sedang di masjid. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang khatib sampaikan ini walaupun ringkas bermanfaat bagi yang mendengar, menyampaikan dan yang mendengarkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kedua ini khatib yang lemah ini kembali berwasiat kepada diri yang lemah ini khususnya dan kepada hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kita senantiasa mengiringi detik, menit, jam dan hari-hari kita dalam rangka untuk mentaati Allah, dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, dalam rangka untuk mencari cintanya Allah, dalam rangka untuk menebar kebaikan kepada masyarakat dan semesta. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, itu dimulai dengan pergaulan yang baik. Dalam sebuah hadis yang termaktub dalam Kitabut Taubat,
Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dahulu ada seseorang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tinggal di lingkungan yang buruk, asya fi ardis su'an, dia tinggal di lingkungan yang buruk, buruk akhlak perangai masyarakatnya, sehingga dia dikenal sebagai laki-laki yang membunuh 99 orang. Satu hari hadirin yang dimuliakan Allah, dia ingin bertaubat. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin. Maka kata Nabi SAW, dia bertanya kepada seseorang, atau dia bertanya kepada masyarakat, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Maka ditunjukkan fadulla alaihi rahibun, maka ditunjukkan kepada dia ada seorang rahib. Lalu kemudian dia datang ke rahib tersebut. Dia ceritakan kalau dia telah membunuh 99 orang. Hal tersebut dikarenakan dia hidup, dia bermasyarakat, masyarakatnya masyarakat yang buruk perangainya, sehingga hal tersebut membentuk kejiwaannya, temperamen, marah. Bahkan saking marahnya hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menceritakan, laki-laki itu kemudian datang ke rahib tersebut. Dia ceritakan kepada rahib tersebut bahwa dia ingin taubat, dia telah membunuh 99 orang. Kata rahib tersebut, taubatmu tidak akan diterima. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Kata Nabi SAW, lelaki tersebut emosi, dia bunuh rahib tersebut. Lengkap sudah 100 orang dia bunuh, hadirin yang dimuliakan Allah. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, ringkasnya, dia kemudian bertanya lagi, siapa orang yang paling alim di muka bumi? Lalu kemudian ditunjukkan kepada seorang ulama. Lalu dia berangkat menuju ulama tersebut. Sampai kemudian di ulama tersebut, kata ulama tersebut, intalik ila ardin kadza wa kadza fa inna biha unasun ya'budunallah fa'budillah ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Kalau begitu, kata ulama tersebut kepada lelaki tadi, kamu pergi ke negeri ini, di tempat yang ini, karena di negeri tersebut unasun ya'budunallah, ada manusia yang gemar beribadah kepada Allah, ada manusia yang mentauhidkan Allah. Wala tarji ila ardika, kamu jangan balik lagi ke kampungmu, fa innaha ardu su'in, karena kampungmu itu adalah kampung yang buruk, buruk perangai masyarakatnya, kamu rusak di kampung tersebut. Akhirnya berangkatlah laki tersebut. Fa idza huwa fi asna'it tariqi atahul maut. Ternyata ketika dia berangkat menuju kampung yang dimaksud oleh sang alim, kata Nabi SAW, dia pun didatangi kematian, atau Allah mewafatkannya di tengah jalan. Sehingga kemudian para malaikat bertengkar. Malaikatul azab mengatakan, si laki-laki ini belum taubat sama sekali, kalau begitu ini jatah saya. Malaikatul rahmat, malaikat rahmat, malaikat kasih sayang mengatakan, enggak, dia sudah niat untuk taubat, dia jatah saya. Akhirnya mereka berdebat sampai datang malaikat ketiga, kemudian dilakukan pengukuran. Ternyata dia lebih dekat ke kampung yang dia tuju, kampung yang baik. Akhirnya malaikat rahmat membawanya. Hadis ini sahih, hadirin yang dimuliakan Allah, diceritakan Nabi. Lalu kemudian Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya lingkungan yang baik, teman yang baik, dan betapa bahayanya ketika kita tinggal di lingkungan yang buruk. Lelaki yang baik tersebut bisa bunuh 99 orang gara-gara tinggal di lingkungan yang baik, tinggal di lingkungan yang buruk. Padahal sejatinya dia adalah lelaki yang baik. Dia ingin taubat, tapi tidak ada lingkungan teman yang mengajak dia ke jalan Allah. Maka bersyukurlah hadirin yang dimuliakan Allah kalau kita memiliki lingkungan teman yang baik, yang mengajak kita ke surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, lingkungan yang baik, lingkungan yang mengajak kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang kali ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Rabbana aghnina bihalalikan haramika ya Allah waqfina bihalalikan haramika ya Allah. Allahumma rzuqna birra auladina ya Allah waj'alhum salihin waj'alhum mimma yad'u ila sabilik ya Allah waj'alhum mimma yujahid fi sabilik ya Allah. Allahumma ansuril islam wal muslimin ya Allah wa ahdhimil kafarata wal musyrikin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan ya Allah wa alif baina qulubihim wa qulubina ya Allah. Rabbana la tusallit alaina man lam yarhamuna ya Allah wa sallit alaina man yarhamuna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.